akan dia juga yang akan menghancurkannya. Dan ia juga akan menjadi orang-orang yang berat dihidupkannya dia secara tidak. Jadi tauhid itu yang perlu diesakan itu ada 3. Pertama, ketuhanannya. Tidak boleh disembah atau diakui adanya yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Esa itu sebenarnya bukan yang satu. Esa itu tidak ada bilangan kumpulan. Hanya dia kumpulan satu. Bukan himpunan-himpunan itu, bukan rasional dan sebagainya. Mungkin ada orang berhitung Esa 2, 3, kan tidak ada yang berhitung itu. Yang diesakan itu pertama uluhiyahnya, ketuhanannya. Dia yang jadikan kita, dia yang matikan kita, dia yang akan menghadirkan kita kembali, menghidupkan kembali, dan dia akan mengadili kita. Memberikan hukuman terganjalan yang tertimpa kepada perbuatan kita selama hidup. Itu yang kesana. Namanya tauhid uluhiyah atau mentauhidkan ketuhanan. Yang kedua, tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Tuhan itu sebagai pengasuh. Tak ada yang mengasuh kita selain dia. Memberi makan, memberi sehat, memberi kesenangan, dan semua dia. Namakan tauhid rububiyah. Jadi kalaupun orang laut itu kalau musim mau turun ke laut, biasanya mereka keselamatan itu meminta supaya dewa laut itu memberikan harus yang banyak. Itu tidak mesti mensyirikatkan Tuhan, mensyirikatkan dengan rububiyahnya. Seolah-olah laut itulah yang merawat hidup dia. Dan neraka itu. Kalau orang kerja di sawah, juga ada akan makan-makan di sawah. Supaya Dewi Sri itu jangan marah. Nah itu musyrik juga. Musyrik dari rububiyah. Kalau ada orang sakit, sudah payah diobatin. Sekali orang yang punya jin, ya, yang tahu yang gaib-gaib. Jangan-jangan sampai ke sana minta maaf ke sana. Katanya anaknya yang terpiak. Orang itu marah. Jadi mesti minta maaf ke sana. Ini juga musyrik. Tidak mensekutukan Tuhan dalam rububiyahnya. Dalam mensekutukan Tuhan dalam rububiyahnya. Ini asas satu-satu. Yang menyekutukan dalam uluhiyahnya, barangkali kalau umat Islam itu payah tidak terasa. Tapi mensekutukan dalam rububiyahnya ini banyak. Tapi yang paling banyak mensekutukan Tuhan dalam ubudiyah, dalam persembahan kepada Tuhan. Karena ibadat itu kata dari abadah, yang abudu ibadatan. Artinya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sama dengan Islam. Islam itu artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia perbudak, dia perintah, dia larang. Ibadat juga begitu. Ibadat mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat abdi kan itu. Ibadat abdi kan artinya ingin badai. Abdi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakan dengan perintahnya untuk diserahkan pula perintahnya itu kepadanya.
ditinggalkan pula larangannya supaya dia jangan murkakan kita. Nah, mengesahkan dalam ibadat ini banyak apanya. Banyak salahnya kaum muslimin. Hampir semua. Tidak berapa yang masih mengesahkan Tuhan dalam ibadat. Pengertiannya, ibadat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ikhlas. Ikhlas ini ada yang dua. Pertama, ikhlas dalam hati. Artinya murni karena Allah SWT. Maksudnya khalis ialah maksud murni. Khalis Allah lillahi dini khalis. Ingat, hanya untuk Allah. Oh, ibadahmu khalis murni. Nah, jadi tidak boleh kita kerjakan ibadat yang tidak bersumber dari Allah. Baiklah baik oleh perantaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadat itu adalah perintah. Diperintahkan untuk kita kembalikan kepadanya. Jadi kalau ada ibadah yang tidak dari dia, kita kembalikan kepadanya, dia mau. Ada perintah yang tidak ada dan suruhnya. Kita kerjakan. Sekarang ini yang banyak orang buat. Itu yang banyak orang kerjakan. Mana ada orang sekarang baik-baik lagi. Ini diajar dengan gempa bumi ini, diajar dengan tsunami, diajar dengan itu. Dengan gempa bumi, dengan tsunami, dengan longsor ini itu kan. Angin kencang ini itu kan. Manusia dia jahat ini. Yang dia beribadah itu sudahlah. Yang beribadah ini juga masuk neraka. Mana mau Tuhan ada ibadah kita yang enggak suruh. Hal ini itu kita harus belajar ibadah kita itu yang memang itu ada suruhnya dari Allah Subhanahu. Jadi ada kaidah ini. Kaidah itu ibadat tidak boleh dikerjakan kalau tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Ada perbuatan pemakanan tidak boleh dilarang kalau tidak ada larangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu yang kita bertengkar dengan istrinya soal keluar bau yang tidak sedap dari mulutnya. Maka dia sumpah, saya haramkan itu, tidak mau saya makan atau minum lagi makanan itu katanya. Jadi dia haramkan menjadi harapan Allah kan. Dia Rasul, kekasih Tuhan, pilihan Tuhan. Tidak dianggap berdosa itu karena dia dimaafkan oleh Tuhan. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kalau tahu amar berdoa tahu kita. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan satu benda yang telah dihalalkan Allah lagi untuk mencari keriduan dari diri-dirimu? Nah, ini yang tidak diharamkan, tidak boleh disarankan. Kalau ibadat tidak boleh, ini sunat. Ini orang banyak sekarang. Tidak ini jalan ke itu, jalan yang menempatkan. Membawa kita ke jalan Tuhan, mendekatkan diri. Nah, jika kita banyak sudah. Tentu kalau sholatnya tidak baik, itu yang perintahnya. Dulu kamar itu munisili. Sholat kamu bagaimana kamu dah sholat. Jadi semua ibarat harus kita mencontoh sunnah. Jadi amal ibadat tidak boleh dikerjakan kalau tidak ada sunnah, haram dikerjakan. Jadi mencari inilah ibadat apa yang dilakukan yang tidak ada sunnahnya.
Ini kaedah. Kaedah dia bahasa, tak tahu kaedah. Kalau di matematika kan didasarkan kepada kaedah-kaedah itu kan. Mengenai kaedah ini sudut sama, dan sejarah bentuk sudut yang sama itu kan kaedah itu. Ini kan segala ibadat tak boleh dikerjakan kalau tidak ada suruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahun ini ma'amartukum fa'atu minhu mastata'tum wa ma'ana'itukum fa'yalu kata Rasulullah. Apa yang kusuruh kamu laksanakan sekut kuasa kamu. Apa yang kularang kamu tinggalkan. Semacam-macam. Jadi dalam lawan tidak harus sekuat kuasa, tetapi dalam suruh ada terus sekuat. Dipahamkan yang tidak disuruh jangan coba-coba bikin. Hanya apa yang kusuruh kamu kerjakan. Nanti yang bisa kusuruh jangan kerjakan. Kita kan hamba Tuhan, budak dia. Mana mau kita? Dia mana? Kalau dia ajarkan ibadah, siapa yang suruh? Ada orang lain suruh kan? Ada ulama atau siapa dia? Itu kan memang Tuhan. Itu Tuhan kita udah dia. Memang kepada Tuhan saja yang perintahkan. Memang kepada Tuhan kita. Misalnya, sholat nisfu Sya'ban. Nabi dia suruh itu. Baca Yasin 4 kali semacam ini. Tuhan dia suruh. Tapi kita beribadah, tidak melakukan ibadah itu. Siapa yang suruh itu? Itu ulama itu. Ulama itu siapa? Itu kan utusan Tuhan. Yang Nabi itu utusan Tuhan itu, apa ibadah yang berikan Nabi itu? Memang yang Tuhan suruh supaya disampaikan pada kita. Ini apa dia? Nah, karena itu wajib kita belajar manakah amal ibadah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sekarang sudah bina semua kita ini. Orang berilmu tidak perlu dari mana lain dan bawa yang tidak berilmu sekarang menjadi ilmu. Orang yang dulu kan dari mana yang kerja lain. Yang tidak dulu yang paling dipilih kan. Nah, ini yang baru kita mulai mulai. Jadi mensyirikatkan Tuhan dalam ibadat. Mengesahkan Tuhan dalam ibadat artinya mengerjakan ibadat hanya yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadin Nabi Mustafa SAW membacakan Fatihah kepada Rasulullah itu tidak pernah disuruh Nabi. Karena itu tidak pernah disuruh Tuhan. Kalau kita bacakan itu, berarti kita beribadah kepada Tuhan dengan suruh orang lain. Jadi, kalau aku berserikat kamu buat, saya keluar dari perserikatan itu. Kamu dah dengan serikat kamu. Jadi, kalau kita sekutukan Tuhan dengan ibadah kita itu, dia tinggalkan kita dengan Imam Tirmidzi yang mengatakan ini. Imam mana yang mengatakan itu? Ini sunnah, ini haram. Tidak boleh, ini wajib. Kalau tidak ada dari sunnah sesuatu. Nah, ada orang berkelit. Jadi banyak lagi amal ini yang bukan harus hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dari wajah adalah bukan begitu bu. Amal itu bukan satu macam. Ini amal ibadah khusus yang ikuti. Tidak boleh ditaati. Ini amal solih namanya. Amal solih hanya amal kebaikan. Kalau di situ kita ikut ambil bagian. Contohnya, Nabi bilang, man bana lillahi masjidan fil ardi, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membina bagi Allah karena Allah satu masjid di bumi, Allah akan bina baginya rumah dalam surga. Ini ada hadisnya membina masjid ini. Ada hadisnya kan? Tapi ini amal soleh. Apa bedanya amal ibadah?
amal ibadah, kita biar tahu terus secara lahir apa gunanya. Apa guna sholat, apa untuk keduniaannya, apa guna mengaji Quran, apa tujuannya ke dunia, apa guna berzikir subhanallah, 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 apa guna tanya. Kalau amal soleh, tahu kita kegunaan. Suruh berzikir, apa guna ke dunia. Agar kita beribadah di situ tidak kena ujian. Ya kan? Agar kita beribadah tidak kena ini. Tidak ada tanda. Ini adalah amal soleh. Amal soleh boleh kita siasat. Bagaimana dulu? Kalau kita buat madrasah. Jangan bilang tidak ada habisnya. Ini yang ini. Silahkan masjid sudah besar apalagi madrasah. Dari malam ini yang penting dia. Barangkali ini besar pahalanya. Bagaimana saudara kalau kita buat bapak guru kalau kita buat menguasai Islam? Bagus. Jangan tanya mana hadisnya itu, mana hadisnya membuat apa tadi? Madrasah. Mana hadis membuat maulid Nabi? Perayaan itu bid'ah semua. Itu pun salah. Jadi ulama sekarang ini tanya, ini punya mengerti yang mengatakan boleh adakan bid'ah asal bid'ah yang baru. Ini pun tidak mengerti semua bid'ah tidak boleh. Kan? Yang tidak boleh ada hanya di ibadah, amal ibadah, amal soleh kadang tajilah. Zakat itu amal soleh. Wakaf itu amal soleh. Asalnya yang diwakafkan itu adalah barang-barang yang bendanya tidak habis. Semen, batu, kayu dan sebagainya. Apa itu yang barang-barang apa itu sebenarnya? Itu barang-barang yang kekal. Nah, sekarang ini sudah hiasan itu. Wakaf uang sekarang kita berikan sudah diatur oleh pemerintah. Tidak ada yang lain. Tidak apa. Sebab uang itu ada yang kita itu belum dikenalnya itu kan kekal. Ya, Muaimin. Mana Agis? Adik Agis, mana dia? Ini.